Pernah nggak sih kamu nanya ke diri sendiri, kenapa donat bolong di tengah? Atau kenapa sih M&M's punya warna yang beda-beda? Jangan salah, di balik makanan sehari-hari kita, ada cerita yang bikin kamu mikir, seriusan? Kok bisa? Oke, siap-siap. Kita mulai dari fakta pertama. Siapin cemilan ya, tapi jangan lupa, cemilannya harus ada sejarahnya juga biar makin nyambung. Jadi gini, donat itu awalnya nggak berlubang loh. Konon, dulu waktu pelaut Amerika abad ke-19 bikin kue goreng, bagian tengahnya sering nggak mateng. Nah, si Kapten Gregory, salah satu pelaut itu, punya ide brilian. Dia tusuk kue itu, pakai roda kemudi kapalnya biar ada lubang di tengahnya. Dan voila, lahirlah donat berlubang. Bayangin aja kalau dia nggak kreatif, mungkin kita makan donat harus ngelawan bagian tengah yang bantet. Siapa di sini yang suka nyari M&M's warna favorit sebelum makan? Ternyata pemilihan warna M&M's tuh bukan asal-asalan, gengs. Di awal tahun 90-an, mereka sengaja bikin warna merah M&M's sempat hilang selama 10 tahun. Kenapa? Karena ada isu pewarna merah yang dianggap bahaya buat kesehatan, walaupun ternyata nggak ada hubungannya sama M&M's. Jadi kalau kamu pernah kehilangan warna favorit, itu bukan karma, itu sejarah, bro. Oke, sekarang mari kita bahas sesuatu yang hampir ada di semua meja makan, saus tomat. Percaya nggak percaya, di awal 1800-an, saus tomat itu dipakai sebagai obat pencahar. Iya, dokter waktu itu percaya kalau tomat punya manfaat buat sistem pencernaan. Coba bayangin, saus tomat diolesin ke burger buat efek samping tertentu. Nggak banget ya. Buat kamu yang cinta pisang, ini serius. Varietas pisang Cavendish yang sering kita makan sekarang tuh hampir punah loh. Penyebabnya adalah penyakit jamur Panama yang menyerang tanaman pisang di seluruh dunia. Nah, pisang ini nggak bisa berkembang biak secara alami karena dikembang biakan dari batang yang sama. Artinya, kalau ada satu yang kena penyakit, semua tanaman bisa ikut ambyar. Jadi makan pisang hari ini kayak apresiasi keanekaragaman hayati nih. Pernah mikir, siapa yang pertama kali kepikiran buat bikin permen karet? Jawabannya adalah orang Maya. Mereka nemuin getah pohon cikel, terus mulai ngunyah buat iseng-iseng. Tapi di abad ke-19, perusahaan di Amerika bikin inovasi, tambahin rasa dan bikin jadi produk komersil. Dan ya, di sinilah kita sekarang dengan permen karet rasa stroberi sampai yang bikin napas fresh. Popcorn itu udah ada sejak zaman batu, gengs. Orang zaman dulu tuh ngegoreng biji jagung langsung di api terbuka. Yang lebih seru lagi, popcorn itu ditemukan di gua-gua kuno yang usianya ribuan tahun. Jadi kalau kamu lagi ngemil popcorn sambil nonton Netflix, ingatlah kalau itu sebenarnya tradisi purba. Modern sih, tapi berakar sejarah banget. Siapa yang nggak suka es krim? Nah, dulu es krim tuh barang mewah. Cuman para bangsawan yang bisa nikmatin. Kenapa? Karena bahan utama es krim es batu susah banget didapetin tanpa teknologi pendingin. Jadi, kalau kamu hidup di abad ke-17, makan es krim tuh kayak punya iPhone terbaru sekarang eksklusif banget. Kamu pecinta pedas? Ternyata, rasa pedas itu nggak nyata loh. Cabai mengandung capsaicin yang bikin otak kita ngira kalau mulut kita kepanasan. Tapi uniknya, tubuh kita ngeluarin endorfin buat meredakan rasa sakit ini. Jadinya malah bikin seneng. Jadi, makan pedas itu kayak nge-cheat mood booster alami. Pantes banyak yang nagih, ya. Apel yang sering kita makan sekarang tuh hasil dari ribuan tahun seleksi budaya dan genetik. Faktanya, apel modern itu keturunan apel liar dari Asia Tengah loh. Jadi, setiap gigitan apel yang kamu makan itu kayak menyelami jejak migrasi tanaman. Keren banget kan? Ngomongin keju. Ada yang cinta mati sama blue cheese tapi jijik sama baunya. Ternyata, molekul di keju itu mirip sama molekul yang ada di kaki manusia. Iya, nggak salah baca. Tapi untungnya, otak kita lebih fokus sama rasa keju daripada asal-usul baunya. Jadi, cinta memang buta. Bahkan buat makanan. Bayangin, di zaman dulu coklat itu nggak cuma buat ngemil, tapi juga dipakai buat bayar utang. Di peradaban Aztec, biji kakao dianggap lebih berharga daripada emas. Bahkan, ada cerita kalau satu biji kakao bisa ditukar sama seekor ayam kalkun. Jadi, kalau kamu sekarang minum coklat panas, coba bayangin aja itu kayak minum segelas emas cair. Fancy banget, kan? Hari ini lobster tuh identik sama makanan mewah, ya. Tapi, tahukah kamu kalau dulu lobster dianggap makanan buat narapidana dan pekerja kasar? Saking banyaknya lobster di pantai Amerika, mereka dianggap kecoa laut.
Narapidana bahkan sempat protes karena dikasih lobster terus-terusan. Ironis banget, sekarang malah mahalnya minta ampun. Permen jelly ternyata punya hubungan sama Perang Dunia II loh. Permen ini diciptain buat tentara karena bentuknya yang kecil, gampang dibawa, dan tahan lama. Bahkan, permen jelly sempat jadi makanan darurat di medan perang. Jadi, kalau kamu sekarang makan jelly bean warna-warni, coba ingat, itu dulunya makanan survival. Mungkin kamu nggak pernah kepikiran kalau alat makan seperti pisau dan garpu sempat dianggap haram di beberapa budaya Eropa abad pertengahan. Kenapa? Karena garpu dianggap terlalu mewah dan nggak natural. Bahkan, ada yang bilang pakai tangan lebih suci. Kebayang nggak? Makan steak pakai tangan di restoran fancy, pasti chaos. Percaya nggak? Dulu orang Eropa takut makan kentang karena dianggap racun. Mereka pikir kentang bisa bikin penyakit aneh karena tumbuh di tanah yang kotor. Tapi setelah Perang Dunia, kentang malah jadi penyelamat kelaparan massal. Sekarang, siapa sih yang nggak cinta kentang goreng? Siapa yang suka bubble tea? Minuman hits ini ternyata lahir dari eksperimen iseng di Taiwan tahun 1980-an. Jadi ada pegawai yang iseng masukin bola-bola tapioka ke dalam teh manis. Nggak nyangka, percobaan ini malah jadi salah satu tren minuman global paling gede. Kadang ide random memang membawa hasil. Ya, ini fakta super keren. Madu itu nggak punya tanggal kadaluarsa. Ilmuwan nemuin madu di makam Firaun Mesir yang masih layak dimakan meskipun udah berumur ribuan tahun. Kenapa bisa awet? Karena madu punya sifat antibakteri alami. Jadi madu bisa dibilang makanan abadi. Sweet banget kan? Kamu tahu tangga, kalau semangka zaman dulu nggak semanis dan sesegar sekarang? Ilmuwan nemuin lukisan semangka dari zaman Mesir kuno yang bentuknya kecil, daging buahnya lebih putih, dan isinya banyak biji. Semangka modern itu hasil seleksi tanaman ribuan tahun. Jadi kalau kamu menikmati semangka manis hari ini, itu buah kerja keras nenek moyang kita. Buat kamu pecinta bacon, ini fakta menarik. Bacon punya festival khusus yang diadakan di beberapa negara. Seperti Bacon Festival di Iowa, AS Festival ini nggak cuma jualan bacon biasa, tapi juga es krim bacon, martini bacon, bahkan permen kapas rasa bacon. Bacon lovers, kapan nih mau daftar jadi peserta? Kopi, minuman favorit sejuta umat, ternyata ditemukan gara-gara kambing di Ethiopia. Legenda bilang, seorang penggembala ngelihat kambingnya jadi hiperaktif setelah makan buah kopi. Dia penasaran nyobain dan akhirnya sadar buah ini bikin melek semalaman. Jadi ya kita harus berterima kasih sama kambing. Ya karena nggak ada kopi tanpa mereka. Marshmallow hari ini sih enak banget. Buat dicelup ke coklat panas atau dibakar di api unggun. Tapi dulu marshmallow asli. Dibuat dari akar tanaman marshmallow. Yang beneran dipakai buat obat tenggorokan. Lama-lama resepnya berubah. Ditambah gula dan gelatin. Jadilah marshmallow yang kita kenal sekarang. Oke, ini fakta gila. Di zaman dulu, putih telur sering digunakan sebagai pelumas. Mesin karena sifatnya yang licin dan kental. Bahkan, ada laporan kalau telur juga dipakai buat perekat bangunan zaman Mesir kuno. Jadi setiap kali kamu makan telur dadar, coba bayangin potensinya yang lebih dari sekadar makanan. Gimana, keren-keren kan fakta tentang makanan tadi? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like, komentar, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Yuk, stay tune buat bahas hal-hal seru di balik makanan, minuman, dan kebiasaan sehari-hari yang nggak pernah kamu sangka.